huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa dialah ansha'akum, ansha' mengembangbiakan, ansha' memperbanyak, kalian semua minal ard, di berbasis bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, bapak dan ibu jamaah Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, inayah dan nikmat Allah Ta'ala kita bisa menikmati kebersamaan ruhiyah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim rutinan yang menjadi energi, menjadi nutrisi imani, nutrisi jiwa, nutrisi fikriyah, pemikiran kita semua untuk benar-benar menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Kembali dalam serial Ahwal Syakhsiyah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan konsep imaratul ard, alias memakmurkan bumi. Imaratul ard, apa hubungan imaratul ardi, pemakmuran bumi, dengan ahwal syakhsiyah atau sistem keluarga di dalam Islam? Jawabannya jelas sekali hadirin. Kalau kita bicara bagaimana pemakmuran bumi, ya, maka mari kita renungkan diktum Rabbani dalam surat Hud ayat 61 sebagai pijakan bagaimana kita memahami konsep imaratul ard. Betapa Allah berfirman, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa dialah ansha'akum, ansha' mengembangbiakan, ansha' memperbanyak, kalian semua minal ard, di berbasis bumi, berdasarkan segala fasilitas di bumi. Wasta'marakum fiha, dan dia ista'mar, menyuruh, memerintahkan. Apa isti'mar? Pemakmuran bumi, pemakmuran yang dilakukan oleh kalian fiha, di muka bumi. Allah tentu sebagai
Allah sebagai zat yang menjadikan, yang memunculkan, yang menetapkan bahwa ada entitas namanya insan, namanya manusia. Ini adalah al-insya. Allah menetapkan, Allah menciptakan. Nah, setelah Allah menciptakan, maka Allah melanjutkan apa? Kondisi atau intrusi istimar. Ya, bagaimana bumi Allah ini diisi, dimakmurkan. Ya, dimakmurkan. Wasta'marakum fiha, istimar, dimakmurkan. Kalau bicara makmur, memakmurkan bumi, ya, maka di antara dimensi pemakmuran bumi adalah dimensi madiyah, dimensi material. Maksudnya fisikal, fisik makhluk yang namanya manusia. Maka lahirlah konsep namanya SDM, sumber daya manusia. Resiko Allah sudah insya menciptakan manusia, maka di sini harus mempertahankan, harus meneruskan bagaimana ya aspek fisikal manusia yang namanya SDM itu benar-benar diperhatikan melalui apa? Bagaimana perbaikan kondisi manusia. Ya, bagaimana ya semua kepentingan manusia disiapkan. Bagaimana tata kelola kehidupan manusia disiapkan. Makanya perbaikan kondisi manusia, ya, bagaimana menjaga segala kepentingan manusia, bagaimana tata kelola cara hidup manusia, ini adalah makna istimar alias konsep pemakmuran. Ya, artinya manusia itu menjadi sumber perhatian Allah yang wajib nanti, karena kita adalah khalifah, penerus amanah Allah. Tugas kita adalah bagaimana bumi ini dimakmurkan, istimar, ya, yang artinya Allah menjadikan kita manusia sebagai amirul amir, orang yang meramaikan bumi ini dengan bangunan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman. Karena ya tidak disebut memakmurkan bumi sampai bercocok tanam pun, ya, tidak bisa disebut imarah, memakmurkan, meramaikan bumi, kecuali kalau tanaman itu benar-benar tumbuh, berkembang, berbuah sampai menjadi ramailah bumi ini dengan tanaman. Jadi imaratul ardh atau yang namanya memakmurkan bumi itu bagaimana kita mengelola alam, mengelola bumi ini, ya, kepada kondisi yang lebih kondusif agar
Dari bumi inilah lahir berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh manusia. Bukankah kita ini butuh rumah? Ya, artinya bagaimana kita memakmurkan, meramaikan bangunan tempat tinggal, meramaikan masjid sebagai tempat ibadah. Bagaimana kebun itu ramai dengan tanaman, bagaimana taman-taman di sekitar halaman kita ya penuh dengan berbagai tanaman-tanaman indah untuk kita bisa menikmati ya eksotisme alam ini. Artinya hadirin, konsep imaratul ardh, memakmuran bumi ini adalah spirit bagaimana tata kelola bumi yang jauh lebih menghasilkan kemanfaatan bagi manusia. Sekarang bukannya bumi ini memberi kemanfaatan, malah kemadharatan ya, hutan digunduli itu ya. Aduh, yang mana itu? Ya, artinya manusia benar-benar harus menjadi pemakmur, entitas pemakmur ya, entitas yang bisa memperbaiki agar apa yang dalam kandungan bumi itu benar-benar menghasilkan fawaid, kemanfaatan, dikembangkan, ditumbuhkan, diperbaiki ya. Sehingga coba lihat bumi yang indah, bumi yang lengkap kita kelola dengan baik, melahirkan kemanfaatan, keuntungan yang baik pula ya, bisa memperbaiki tingkat kehidupan ya, bisa lebih menstabilkan tata kelola, bagaimana keamanan, bagaimana ketenangan, bagaimana kestabilan kehidupan manusia. Inilah konsep imran alias imaratul ardh, memakmurkan bumi. Makanya namanya pemakmuran bumi ini tugas besar bagi manusia. Resiko dari kita dapat amanah istikhlaf, kekhalifahan dari Allah ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita ini kan telah ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah infrastruktur ya, artinya perintah atau instruksi atau pemberian amanah kekhilafahan ini, masya Allah, ini satu nilai peradaban yang agung di dalam Islam yang membuat bumi ini bisa dikelola, bisa diinvestasikan, bisa diinvestasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syariat Allah yang ada ya, syariat Islam yang ada ketika diturunkan, ketika diberlakukan, maka memiliki filosofi umum, filosofi yang dalam adalah memperbaiki bumi, memakmurkan bumi ya. Lalu bagaimana mengelola kehidupan manusia lebih indah, bagaimana kita ada keunggulan supremasi kebaikan di muka bumi ini, bagaimana
mengarahkan seluruh arah penghambaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak roda ataupun dinamika kehidupan manusia di muka bumi, ya, apapun kegiatannya, semuanya adalah apa? Berkiblat menuju kepada penghambaan Allah Subhanahu wa taala. Resiko kita dapat instruksi kepemimpinan, wajib dong apa? Alam ini, ya, bumi ini diramaikan secara fisikal, ya, infrastruktur yang bagus, industri yang bagus, pertanian yang bagus, ya, lalu ya segala macam dimensi kehidupan, sekaligus bukan hanya fisikal, non fisik, tapi juga spirit, ma'nawiyah, immaterial. Apa? Tegakkan keadilan, sebarkan ihsan di antara manusia. Artinya begitu beratnya bumi ini, begitu beratnya tanggung jawab kita memakmurkan bumi Allah, memakmurkan bumi ini, ya, maka ini tidak mungkin terwujud kecuali kalau, ya, lahirnya apa? Munculnya kesepakatan, munculnya konsensus antara manusia yang ada di muka bumi, ya, munculnya, lahirnya manusia yang menetap di suatu tempat stabil atau ya bertempat tinggal di tempat itu, ya, di negara tertentu dengan spirit bekerja sama satu sama lainnya. Jadi kebayang Bapak Ibu sekalian bagaimana manusia bersatu, manusia disatukan dalam satu kondisi tanpa tadi apa sarannya, apa medianya agar manusia menyatu, manusia ini satu arah menuju pemakmuran bumi. Jawabannya apa? Ya tentu manusia harus punya tata kelola kehidupan antar manusia itu sendiri, tata kelola kehidupan antar entitas makhluk yang ada di muka bumi. Inilah yang namanya nizam usra, tata kelola keluarga. Lahirlah konsep zawaj, pernikahan, lahirlah konsep hak kewajiban suami istri, lahirnya konsep waris. Coba lihat begitu detailnya Al-Quran bicara ahwal sahsiyah. Nikahnya dipersiapkan, dalam pernikahan ada masalah timbul dihadirkan solusi. Ketika perpisahan terjadi, bagaimana tata kelola harta. Ketika salah seorang pasangan meninggal, bagaimana tata kelola sistem pewarisan itu muncul. Halo Ibu, masih halo? Halo Pak, masih halo? Saya lagi mikir dengan berita viral ya, Taufik Hidayat di pengerusak Ngarang menyekap wanita berapa lama Cina? 3 tahun. Di balik siksaan ibu itu sudah terkumpul donasi 2,5 miliar. Itulah namanya samsara membawa nikmat. Jadi ibu kalau ingin dapat miliar harus siap di Taufik Hidayat, TKP-nya Ranca Ekek lagi ada Rabi ya, Cinomus.
KDM udah nyumbang sekian, Hotman Paris sampai kebutuhannya 2,5 M. Sekali kasih saya ke ibu, mau 2 kali 5 miliar. Badai, benar bu? Astagfirullah. Kita ada apa? Berita itu jadi viral, berita itu jadi heboh, sehingga masalah besar ngomong ya gara-gara penyekapan. Makanya definisi imarah atau umran, pemakmuran bumi ini, ya, pemakmuran bumi ini esensinya 3. Ya, bagaimana ada aktivitas di muka bumi, bagaimana ada tempat, bagaimana kita beraktivitas di muka bumi, al-amal, dan bagaimana ada dimensi waktu, ya, yang apa? Yang tersedia sehingga aktivitas, produktivitas, kegiatan itu bisa terwujud. Kita harus bergerak di tempat yang sudah Allah sediakan dalam waktu yang sudah tersedia pula. Ya. Artinya At-Tabari ketika menafsirkan ayat wasta'marakum fiha, dan ia memakmurkan, dan ia istimar di sini artinya dialah Allah yang menciptakan kalian. Dan istamar, saya clear terjemahnya, istamar, dan ia, ya, Allah setelah Allah ciptakan, Allah beri tempat tinggal, ya, kepada kalian di muka bumi, ya, di hari-hari kehidupan kalian. Makanya imarah itu artinya, ya, katakan imarah aja bapak-bapak, ibu kata imarah. Imarah itu artinya apa? Rumah susun yang besar, yang tinggi, apartemen. Itu apartemen itulah imarah. Saya awal-awal datang ke Kairo, semua di kota besar bukan sistemnya apartemen. Tinggi-tinggi 14 lantai, 10 lantai, ya. Artinya memakmurkan bumi dengan ayo, setiap ayo bangun tempat tinggal, ayo tanam apa, isi tanam semua tumbuhan di muka bumi. Makanya kalau kita semua manusia, ya, kita semua manusia sepakat menetap di satu tempat, ya, menetap di satu titik di muka bumi, di hadapan di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, tentu kita punya aspek tadi, bukan hanya tempat, kapan kita memakmurkan bumi. Nah, makanya, ya, memakmurkan bumi ini umur kita, imarah umur, kata imarah kan umur. Umur itu artinya apa? Ya, meramaikan. Kalau bumi ini kita makmurkan, kata Ibnu Khaldun, ya, memakmurkan alam, artinya bagaimana kita menjaga tabiat, menjaga apa ya, karakter dasar bumi ini yang awalnya apa ya, makmur, kondusif, ya jaga semuanya dari segala kondisi yang merusak, ya, merusak keindahan alam ini. Manusia harus bersatu, tapi dalam kebersamaan yang benar. Manusia harus, kata Ibnu Khaldun, manusia harus punya kesepakatan bahwa sikap keras, sikap zalim, sikap apa ya,
permusuhan, konflik satu sama lainnya, ini bertentangan dengan konsep pemakmuran bumi. Fanatisme kelompok dengan kelompok yang lain, fanatisme ras, fanatisme kesukuan dan lain sebagainya. Wah, itu semuanya berbahaya bagi kelangsungan imaratul ardh. Artinya, mari kata beliau, bumi ini ketika dimakmurkan adalah bagaimana kaya dengan segala aktivitas kita masing-masing, yang jadi petani, yang jadi dokter, yang jadi tentara dan lain sebagainya, berbagai jenis corak kehidupan, cara cari kehidupan, ya, belum lagi berbagai ilmu pengetahuan, berbagai industri-industri yang hebat, yang semuanya tadi menjaga bagaimana bumi ini terjaga dalam keadaan makmur, yang semuanya bermula dari pilar atau bibit dari sebuah masyarakat yang menyatu yang namanya keluarga, al-usrah. Artinya ini mukadimah yang ingin kita pahami, bahwa tidak bisa manusia sepakat dalam kebersamaan lalu kondusif yang menjaga bumi ini, kecuali ada dulu tatanan yang paling kecil dalam kehidupan manusia yang namanya keluarga. Ya, keluarga. Artinya bagaimana Islam, Al-Quran memandang keluarga dengan perhatian yang begitu besar, ya, dalam kehidupan manusia. Karena tidak ada siapa, mana teknologi, mana peradaban besar di dunia ini yang tidak dimulai dari tegaknya lalu stabilnya sistem keluarga sebagai pusat ataupun misi utama lahirnya aturan-aturan manusia di muka bumi. Wahyu Allah turun, nabi Allah turun, Rasul Allah diutus, semuanya dalam rangka apa? Menata tata kelola manusia berkaitan dengan pemakmuran bumi yang dimulai dari apa? Lahirnya sistem keluarga yang bagus. Bagaimana orang bisa bekerja dengan tenang? Dia konflik dalam keluarganya. Bagaimana orang bisa memakmurkan bumi ini dengan begitu sempurna? Sementara dia masih meliputi konflik dalam keluarga. Ya. Makanya kita tahu ya, ada seorang penulis besar, masih itu namanya Stephen Covey ya. Itu bukunya bagus tentang 7 kebiasaan bagus positif bagi manusia. Saya baru tahu ternyata ini orang barat ya, punya anaknya banyak, sampai 9. Jangan-jangan orang barat punya anak 9, cucunya 49. Kayak apa sebenarnya coba? Masih minimalis. 49 ibu. Ada yang seperti Mr. Stephen Covey. Tahun 2003 dia mendapatkan Nobel, bukan Nobel perdamaian, tapi Nobel keluarga ideal. Apa pidato dia ketika dapat penghargaan Nobel keluarga di 2003? Dia dengan mengatakan, ya, tidak ada lembaga, tidak ada organisasi, tidak ada perkumpulan di dunia yang lebih besar, yang lebih strategis daripada entitas yang namanya keluarga.
embrio, namanya apa? Keluarga. Tidak mungkin sebuah peradaban tegak, peradaban itu muncul, peradaban itu lahir tanpa diawali dengan utuhnya, kuatnya apa? Ikatan keluarga. Dan tidak ada organisasi yang bisa mudah, yang bisa lancar ya menjalankan segala peran sesuai dengan tugas ada ART-nya, kecuali dimulai dulu, kata beliau tadi, keluarga, benahi keluarga, maka baru masyarakat terbenahi, negara terbenahi, ya semua elemen-elemen masyarakat terbenahi. Makanya tidak heran hadirin kalau ibadah-ibadah yang bersifat apa ya? Ibadah-ibadah yang bersifat ibadah-ibadah mahdhah itu kan sangat dijelaskan ya aturan-aturannya dalam hadis Nabi secara rinci. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan keluarga, ya, maka aturannya lebih detail lagi daripada ibadah-ibadah mahdhah itu. Ya, dari mulai bagaimana merancang tadi ya akad pernikahan, bagaimana itu terwujud dengan sekian syarat, lalu bagaimana kalaupun ada perpisahan karena meninggal, lahirlah warisannya. Ataupun mungkin perpisahan karena talak. Ketika sistem keluarga itu begitu detail sampai ibarat apa ya, aturan syariat yang begitu lengkap dari mulai bagaimana memulai, bagaimana menjalani, bagaimana kalaupun harus mengakhiri ikatan keluarga, itu detail lengkap dari awal sampai akhir. Dan ini hanya bisa kita lihat dalam sistem keluarga. Ya. Tata kelola harta, pembagian harta ya di dalam keluarga jelas, lahirnya miras, bukan miras raya. Miras apa? Warisan. Lihat aturan warisan dalam surat An-Nisa detail sekali. Bapak dapat berapa, ibu dapat berapa, anak dapat berapa, paman dapat berapa. Kenapa hukum warisan sampai detail 8, setengah, 1/4? Ini artinya Al-Quran memiliki konsep perhatian yang besar bahwa pendistribusian harta itu harus benar-benar detail. Sampai teksnya pun, teks pernikahan, teks kalaupun terkait perselisihan antara dua pasangan, teks ayat terkait bagaimanapun ditinggal karena meninggal, ditinggal karena perceraian, ya, agar manusia tidak lari, manusia tidak menyimpang dari aturan-aturan lengkap Al-Quran tentang keluarga. Ya artinya hadirin, ketika rewel banget Al-Quran bicara harta, warisannya, harta, katakanlah perceraian, meninggalkan harta, ini agar pengendalian semua ini semuanya adalah berdasarkan apa?
berdasarkan aturan ilahi agar terciptanya stabilitas yang namanya stabilitas bangunan sosial yang tidak terkena goncangan karena persengketaan harta, persengketaan hak milik di antara anggota keluarga tanpa batas. Yang puncaknya inilah rewelnya, detilnya aturan Al-Quran terkait waris tiada lain agar tegaknya masyarakat yang berbasis mahabbah cinta, agar mawaddah kasih sayang terus terkait dalam keluarga. Nah, sehingga nanti tatanan tata kelola keluarga dari waktu ke waktu itu semuanya seragam. Ya, coba lihat dalam ayat-ayat waris, dalam ayat-ayat nikah, dalam ayat-ayat terkait keluarga, itu tidak ada yang dinasah, tidak ada yang mansukh. Artinya aturan baku, aturan universal ya di dalam Al-Quran terkait keluarga betul-betul memang Masya Allah. Aturan keluarga yang tersebar di berbagai surat-surat Al-Quran ya. Lalu Allah juga memerintahkan siapkan segala infrastruktur keluarga selengkap-lengkapnya biar ya tatanan pilar dasar, akar dasar masyarakat itu benar-benar terwujud dengan kokoh. Ya sayang Nabi kita, perceraian setiap tahun 400.000 perceraian terjadi di Jawa Barat, daerah Garut yang paling banyak perceraian. Ini Asgar nih, mana Asgar di sini? Asgar, asli Garut, asli Garut, tinggi Jawa. Kenapa? Kalau gonjang ganjing keluar perkawinan ini muncul, yakin gonjang ganjing ke dimensi lain juga lain. Dampak sistemik dari sebuah perceraian luas sekali. Ya, makanya tidak heran kalau semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin keluarga yang kita tidak ingin menyeleweng dari aturan-aturan Quran ya, nilai-nilai universal Al-Quran yang menginginkan lahirnya keluarga yang salehah. Kalau dari keluarga yang salehah melahirkan masyarakat yang saleh. Kalau sudah masyarakat saleh muncul, maka akan lahir umat yang saleh. Jangan mimpi punya umat yang baik kalau tidak punya keluarga yang baik. Jangan mimpi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik jangan mimpi terwujud kalau tidak ada keluarga yang saleh. Ya itu terutama menjaga DNA asal usul keturunan. Ini adalah pijakan dasar. Aturan pewarisan, aturan pembagian harta dalam pernikahan atau setelah katakanlah perceraian atau perceraian atau karena meninggal dengan adanya warasah pewarisan, itu semuanya adalah tata aturan Allah Azza wa Jalla untuk bagaimana manusia dalam memakmurkan bumi ini benar-benar sukses ya, tidak mengalami goncangan-goncangan akibat menuruti hawa nafsunya. Hanyalah keluarga yang bisa menjaga keberlangsungan keturunan manusia secara tepat. Karena kalau orang tidak berpijak, tidak merujuk kepada, tidak mempraktekkan pernikahan,
Apa yang terjadi? Terputusnya kesuburan yang tepat, lahirnya manusia-manusia baru secara tepat. Di Jepang itu kasihan, anak kelahiran kecil sekali. Banyak orang tua yang gak punya anak, sehingga banyak yang kejadian orang tua yang tidak punya anak, mereka meninggal tidak ketahuan. 2 bulan, 3 bulan meninggal tidak ketahuan. 3 hari ini saya lagi ngantar, ada dokter Jepang, asli Jepang, sedang safari dakwah di mana di Bandung ini. Insyaallah nanti di kampus juga saya akan besok Senin, lusa Senin insyaallah saya akan, kalau masjid ini ada waktu. Tadinya kalau koordinasi beliau tinggal di hotel Jalan Jakarta, tadinya ingin duet aja di sini sekalian antara kita ingin tahu bagaimana sih dakwah di Jepang, suasana di Jepang. Tapi maaf, bahasa pengantarnya Jepang, siapa? Ada penerjemah ya. Awal-awal nggak ada Google Translate. Si ibu malah langsung aja bahasa pengantar ketahuan, ngerti ya. Sekarang zaman teknik artificial intelligence. Nanti ustadz pun diganti ku robot AI gitu. Nanti ya, tidak harus anti dengan teknologi, tetapi mari teknologi yang insyaallah kan si pagi ini saya silaturahmi, beliau lagi mencari ya perhatian dari umat Islam khususnya di Bandung, karena membangun masjid di Jepang itu mahal dari segi fisik, juga mahal dari segi izin, dan mahal pula mengumpulkan jamaah. Berat. Ya. Salam nanti pada waktu sampai Senin, apakah kapan sampai Senin sore dia ada di Bandung. Insyaallah saya bisa lari ke tempat lain. Ya. Yang bisa kita simpulkan hanya pengantar dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana nilai universal syariat Allah untuk pemakmuran bumi ini hanyalah bisa terwujud dan mulai adanya keluarga. Ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dalam tempat yang baik di waktu yang baik, kecuali kalau mulai dilapisi dengan namanya keluarga yang baik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan kalau mau ada diskusi. Ya. Cukup ini dengan pendapat. Masya Allah. Kalau di depan santri kolot ceramah cari cicing, misterius sih cicing teh. Cicing naon teh? Allah. Tapi mari, biarpun cicing, biarpun kadang bingung, biarpun mungkin kadang kurang paham, tapi semangat thalabul ilmi itulah yang membuat berkah hidup, insyaallah. Ya. Saya agak sedih nih, tim sepak bola muslim alelehnya di Piala Dunia. Ini Qatar dibantai, debongan ya, guling-gulingan wae, ya. Saudi dibantai, Turki terakhir agak menang lumayan, lawan 3-2 ya, Turki turunan kidul. Nah, tinggal Mesir, Pak. Kita doakan Mesir, Mesirnya ketemu Iran. Mesir ketemu Iran, Islam sama Islam. Ibu dukung mana nih? Persib. Hanya masalahnya tim Mesir dan Iran sepakat tidak mau main bola kalau ada bendera LGBT dikibarkan di stadion. Nah, ini sedang lagi perang opini, karena si kelompok LGBT, kelompok homo, kelompok lesbi, mereka sengaja
ya mengajukan acara bertepatan dengan perhelatan Piala Dunia. Di ACC lagi oleh RW 12 Margahayu. Mana Pak RW ini? Nah, RW ini dia tadi yang ini. Sekarang si Malakama itu tim Iran dan Mesir. Ya, coba nonton sana ke Amerika Pak ya. Bosnia menang kemarin, tapi negara Islam. Hanya yang agak lumayan aneh, dukun paling hebat di Ghana turun tangan ketika Inggris berhadapan dengan Ghana. Dan betul si dukunnya bilang, saya ngincar si striker Kane yang Australia yang dari itu, saya bikin dia itu mantul. Benar Pak, mantul itu bisa, betul kan? Jadi dukun ya mau dipakai dalam Liga BRI juga nampak Pak. Coba Inggris pada dapat Ghana, aduh ya Allah, musyrik masuk bola ya. Yang lucu dukunnya bilang, mohon maaf ya, ini Turki salah kirim jimat katanya. Inginnya dukung Turki malah, aduh astagfirullah. Untuk mahasiswi semester 2 silakan. Ada pertanyaan untuk ujian? Halo, masih senior nih. Oke, demikian saja karena ini memang sudah senyap dan siap lenyap jika ada. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi manusia yang bisa memakmurkan bumi Allah dengan segala kewajiban tadi, bagaimana bekerja, beraktivitas dalam waktu dan tempat yang Allah sudah sediakan agar kita betul-betul ansya'akum fiha, kita sudah diciptakan Allah ista'marakum dan menjadi manusia yang menetap, bekerja, lalu tempat tinggal, di tempat tinggal benar-benar dalam kesempurnaan menjaga misi syariat Allah yang agung ini. Demikian aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.